Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Rahma Oktavia, NIM 2522125 dari program studi PTIK 2D yang diampu oleh Ibu Yulifda Elin Yuspita MKom, mata kuliah Organisasi Arsitektur Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang mode pengalamatan untuk memenuhi ujian akhir semester Organisasi Arsitektur Komputer. Nah, apa sih mode pengalamatan ini? Mode pengalamatan ini adalah bagaimana cara menunjuk dan mengalamati suatu lokasi memori pada sebuah alamat di mana operan akan diambil. Mode pengalamatan ini ditetapkan pada set instruksi di mana pada umumnya instruksi terdiri dari opcode atau kode operasi dan alamat. Setiap mode pengalamatan memberikan fleksibilitas khusus yang sangat penting. Fungsi mode pengalamatan ini untuk menentukan memori alamat secara efektif dari sebuah instruksi dengan menggunakan informasi yang disimpan dalam register atau konstanta yang terkandung dalam instruksi mesin atau di tempat lain. Ada beberapa teknik pengalamatan. Yang pertama, immediate addressing, yang kedua, register indirect addressing, yang ketiga, direct addressing, yang keempat, displacement addressing, yang kelima, indirect addressing, yang keenam, stack addressing, yang ketujuh, register address. Nah, saya akan menjelaskannya satu persatu teknik dari pengalamatan ini. Pertama, ada immediate addressing. Bentuk pengalamatan yang paling sederhana. Mode pengalamatan immediate addressing ini sangat umum dipakai karena harga yang akan disimpan dalam memori langsung mengikuti kode operasi dalam memori. Mode ini digunakan saat suatu harga atau konstanta diketahui saat program dibuat dan tidak akan dirubah selama eksekusi program. Operasi dengan mode ini membutuhkan 2 bit instruksi, satu untuk kode operasi dan satu lagi untuk data bit. Dengan kata lain, tidak diperlukan pengambilan harga dari alamat lain untuk disimpan. Contoh gambarnya seperti ini. Adapun keuntungan dari immediate addressing ini, yang pertama, mode ini tidak adanya referensi memori selain dari instruksi yang diperlukan untuk memperoleh operan. Yang kedua, menghemat siklus instruksi sehingga proses keseluruhan akan cepat. Kerugian dari immediate addressing ini, ukuran bilangan dibatasi oleh ukuran file. Yang kedua yaitu direct addressing atau pengalamatan langsung. Direct addressing ini merupakan mode pengalamatan untuk mentransfer data antar memori dan register. Teknik ini banyak digunakan pada komputer lama dan komputer kecil. Hanya memerlukan sebuah referensi memori dan tidak memerlukan kalkulus khusus. Demikian pula akan lebih mudah menggunakan mode ini daripada mode immediate karena harga yang didapat bisa dari lokasi memori yang mungkin variabel. Pengalamatan langsung dapat diakses oleh hampir semua register ataupun variabel. Gambarnya seperti ini. Kelebihan dari direct addressing ini, yang pertama, file alamat berisi efektif address sebuah operan. Yang kedua, teknik ini banyak digunakan pada komputer lama dan komputer kecil. Yang ketiga, direct addressing hanya memerlukan sebuah referensi memori dan tidak memerlukan kalkulasi khusus. Kelemahannya, keterbatasan file alamat karena panjang file alamat biasanya lebih kecil dibandingkan panjang Word. Yang ketiga, ada pengalamatan indirect addressing atau pengalamatan tidak langsung, adalah mode pengalamatan di mana alamat operan tidak langsung ditentukan oleh nilai register, melainkan oleh nilai yang disimpan di lokasi memori tertentu. Berikut adalah cara kerja direct addressing. Yang pertama, CPU mengambil operan alamat dari register tertentu. Yang kedua, CPU mengambil nilai dari alamat operan tersebut. Ketiga, CPU menggunakan nilai tersebut sebagai alamat memori sebenarnya untuk mengambil data operan. Contoh gambarnya seperti ini. Adapun keuntungan dari indirect addressing ini, yaitu ruang bagi alamat menjadi besar sehingga semakin banyak alamat yang dapat
referensi. Kerugiannya, diperlukan referensi memori ganda dalam satu FAT sehingga memperlambat proses operasi. Selanjutnya, mode pengelamatan yang keempat yaitu register addressing. Register addressing ini adalah salah satu mode pengelamatan pada komputer yang digunakan untuk mentransfer data antar memori dan register. Kerja dari register addressing ini yang pertama, mode pengelamatan register ini mirip dengan mode pengelamatan langsung, namun perbedaannya terletak pada file alamat yang mengacu pada register, bukan pada memori utama. Yang kedua, file yang mereferensi register memiliki panjang 3 atau 4 bit, sehingga dapat mereferensi 8 atau 16 register general purpose. Yang ketiga, pengelamatan antar register ini harus menggunakan register yang berukuran sama. Yang keempat, dalam satu siklus pengambilan dan penyimpanan, mode pengelamatan register tidak langsung hanya menggunakan satu referensi memori utama, sehingga lebih cepat daripada mode pengelamatan register langsung. Gambarnya seperti ini. Keuntungan dari register addressing ini, yang pertama diperlukan file alamat berukuran kecil dalam instruksi dan tidak diperlukan referensi memori. Yang kedua, akses ke register lebih cepat daripada akses ke memori, sehingga proses eksekusi akan lebih cepat. Kerugian dari register addressing ini adalah ruang alamat menjadi terbatas. Yang kelima ada register indirect addressing, yaitu metode pengelamatan register tidak langsung mirip dengan mode pengelamatan tidak langsung. Perbedaannya adalah file alamat mengacu pada alamat register, letak operannya berada pada memori yang ditunjuk oleh isi register. Gambarnya seperti ini. Keuntungannya yaitu yang pertama tidak perlu referensi memori selain instruksi yang diperlukan untuk mendapatkan operan. Yang kedua, menghemat siklus instruksi, membuat keseluruhan proses lebih cepat. Yang ketiga, akses ke register lebih cepat dari akses ke memori, sehingga proses eksekusi akan lebih cepat. Adapun kekurangannya, yang pertama, ukuran nomor dibatasi oleh ukuran bidang alamat. Yang kedua, ruang alamat menjadi terbatas. 6 ada displacement addressing, yaitu salah satu mode pengelamatan pada komputer yang menggabungkan kemampuan pengelamatan langsung dan pengelamatan register tidak langsung. Mode ini mensyaratkan instruksi memiliki alamat 2 buah file, sedikitnya sebuah file yang tercantum, file bernilai A dan file implisit mengarah pada register. Ada 3 model perpindahannya. Yang pertama relative addressing, yang kedua bus register addressing, dan ketiga indexing. Contoh gambarnya seperti ini. Kelebihan dari displacement addressing ini yaitu ruang bagi alamat menjadi besar, sehingga semakin banyak alamat yang dapat referensi. Kekurangannya adalah diperlukan referensi memori ganda dalam satu FAT, sehingga lambatnya proses operasi. Selanjutnya yang ketujuh yaitu stack addressing, adalah salah satu mode pengelamatan yang digunakan dalam arsitektur komputer. Pada mode pengelamatan ini, operan berada pada stack dan operan secara berkala dimasukkan ke stack, sehingga ketika operan dibutuhkan, operan sudah berada pada top of the stack. Contoh gambarnya seperti ini. Kelebihan dari stack addressing ini yang pertama menggunakan metode LIFO atau last in first out, sehingga memudahkan dalam implementasi struktur data stack. Yang kedua, operan sudah berada pada top of the stack, sehingga mempercepat akses operan. Kekurangan dari stack addressing ini yang pertama, memori stack sangat terbatas, sehingga ada kemungkinan stack akan meluap jika terlalu banyak objek. Yang kedua, tidak memungkinkan akses acak karena harus mengeluarkan tumpukan paling atas terlebih dahulu untuk menemukan tumpukan paling bawah. Ketiga, tidak efisien untuk penggunaan memori yang besar. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dalam pembuatan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.